Kalau kita kembali ke halaman 21, pengasas dan pendiri Daulah Wahabi atau Wahabiyah. Saya kupas ni supaya kita jangan keliru. Wahabi yang mana yang difatwakan oleh ulama, dikatakan Wahabi yang sesat. Kalau Wahabi ini betul sesat, sepakat semua ulama, sama ada di Maroko ataupun di luar Maroko, mengatakan bahawa Wahabi ini betul-betul sesat kerana dia merubah syariat Islam. Tapi Wahabi ini dilupakan sekarang. Dan diwar-warkan Wahabi yang kononnya Wahabi yang sesat adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kalau dinasabkan secara bahasa, Wahabi ini dinasabkan kepada pendirinya, Wahab. Kalau Abdul Wahab Ar-Rustum, kalau dikatakan Wahabi benar. Sebab Wahabi, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Wahabiyah ia dinasabkan kepada pendiri pahaman ni, ideologi ni. Jadi kalau katakan Wahabiyah, Wahabisme. Ism di sini bermaksud satu ideologi pahaman yang dicipta oleh pendirinya. Kalau kita kembali kepada Quran hadis, Islam bukan ideologi. Islam akidah, wahyu. Sebab Islam datangnya daripada Allah. Ideologi datangnya daripada pemikiran manusia. Jadi kalau dikatakan Wahabiyah, itu dinasabkan ideologi ini kepada pendirinya. Kalau kita kembali kepada apa yang dituduh sekarang, Muhammad Abdul Wahab sebagai pendiri Wahabi, dinasabkan kepada mereka tidak betul. Dinasabkan kepada Muhammad tidak betul. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dinasabkan kepada Muhammad Abdul Wahab, kita tak boleh katakan Wahabi. Kita katakan Muhammadiyah. Tetapi kalau dinasabkan kepada Wahabi yang wujud di Maroko, pada tahun Hijrah kedua benar. Sebab namanya Abdul Wahab bin Abdul Rahman Ar-Rustum. Jadi yang kita nak bincang sebentar ni adalah Wahabi yang ada di utara Afrika. Wahabi ini benar-benar wujud oleh kerana keganasannya, kejahatannya, pahamannya yang radikal, pahamannya yang memusuhi ahli sunnah wal jamaah, maka bangun ulama, maka dihukum. Wahabi yang di Maroko ni, Wahabi yang dikatakan Wahabi Rustumiyah ataupun Daulah Wahabi Rustumiyah, ulama bangun dan mengeluarkan fatwa, banyak buku yang ditulis. Di antaranya Syekh Al-Lakhmi dan Syekh yang menjadi mufti di Maroko. Dalam bukunya, saya ambil sedikit fatwanya. Ya, Wahabi yang wujud di Maroko adalah Wahabi yang sesat pengganas. Wahabi yang dikatakan Wahabi takfiri, yang suka mengkafirkan orang lain yang di luar kelompoknya. Dikatakan juga Wahabi yang tabdi'i, yang suka membid'ahkan orang-orang yang di luar kelompoknya. Tadlil, yang suka menyesatkan orang-orang di luar kelompoknya. Jadi yang difatwakan oleh Al-Lakhmi dan disalahguna fatwa ini kemudian dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Najd. Ini tidak kenalah. Maksud saya, fatwa ulama Maroko yang memfatwakan bahawa golongan Wahabi di Maroko itu sesat, kafir dan sebagainya, digunakan sekarang fatwa itu untuk Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sedangkan Ar-Rustumi ataupun Syekh Al-Lakhmi mengatakan pendiri negara Wahabi yang ada di Maroko di abad kedua, dia wafat, siapa namanya? Abdul Wahab bin Abdul Rahman Ar-Rustum, dia wafat, dia mati 170. Muhammad Abdul Wahab, dia lahir 1115 Hijriah dan dia wafat 1204. Jadi bagaimana fatwa yang ditulis oleh Syekh Al-Lakhmi yang memfatwakan bahawa Wahabi Rustumiyah yang lahir di Maroko di abad kedua itu sesat, sekarang digunakan untuk Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir 1115 dan wafat 1204.
bagaimana fatwa orang yang belum lahir difatwakan oleh orang sekarang sebagai sesat dan sebagainya. Jadi mereka menyalahgunakan fatwa yang ditulis oleh ulama Maroko dan digunakan untuk menyesatkan Syekh Muhammad Wahab.